Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mendadak erupsi pada Rabu kemarin hingga menyebabkan 3 orang mengalami luka bakar, ratusan warga mengungsi dan puluhan rumah rusak parah. Pakar vulkanologi Surono menilai aktivitas Semeru kali ini janggal. Apa alasannya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Rabu 19 November 2025 siang, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tiba-tiba kembali mengalami erupsi. Aktivitas vulkanik terpantau meningkat tajam. Semeru meluncurkan awan panas sejauh 13 km ke arah tenggara gunung atau mengarah ke aliran Sungai Besuk Kobokan di Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Awan panas guguran erupsi Gunung Semeru juga terpantau menerjang jembatan Geladak Perak Candipuro, Lumajang, sehingga jembatan itu harus ditutup. Warga yang berada di sekitar jembatan panik saat awan panas semakin mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengabarkan kondisi di jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak via Piket 0 sudah tertutup abu vulkanik seperti ini keadaannya, dulur. Di hari Rabu untuk 19 November 2025. Dimohon untuk lalu lintas berhenti dulu, jangan masuk, dulur. Sangat tebal, gak kelihatan ini, dulur. Sekian informasi, semoga bermanfaat. Kondisi ini membuat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam menaikkan tingkat aktivitas Gunung Semeru ke level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Semeru diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun hingga jarak 20 km dari puncak. Jadi setelah menjadi level 4, maka jangkauan yang tidak boleh ada aktivitas, pertama untuk radius, itu dengan jangkauan 8 km yang awalnya 5 km, kemudian untuk sektoral, yaitu yang dari puncak ke arah selatan dan tenggara, termasuk sungai Kobokan, itu dilakukan peluasan yang awalnya 17 km menjadi 20 km. Erupsi Gunung Semeru kali ini menyebabkan 3 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Lumajang terdampak langsung. 3 desa itu adalah Desa Supiturang dan Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. Sehingga ratusan warga harus mengungsi di sejumlah fasilitas umum seperti tempat ibadah dan kantor pemerintahan. Menurut data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur, ratusan rumah di Kabupaten Lumajang rusak, 21 diantaranya mengalami kerusakan parah. Saat ini saya sedang di salah satu lokasi terdampak paling parah erupsi Gunung Semeru yang terjadi sepanjang sore hari hingga malam kemarin. Lokasi ini adalah salah satu kampung, tepatnya di Kampung Kamar A yang terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jika bisa kita lihat, menurut beberapa warga, pada saat kejadian di sini setidaknya ada 50 rumah yang saat ini sedang ditinggali oleh masyarakat, dan pada kejadian kemarin material erupsi Gunung Semeru itu menyebabkan rumah-rumah yang ada di wilayah Kamara ini tertimbun oleh material vulkanik. Saya akan menunjukkan rumah ini adalah pada saat kejadian kemarin masih ditinggali oleh beberapa warga, dan saat ini kondisinya telah tertutup bahkan hampir rata oleh material vulkanik erupsi Gunung Semeru. Selain menimbulkan kerusakan pada ratusan rumah, erupsi Gunung Semeru yang memicu hujan abu vulkanik juga membuat sepasang suami istri Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang mengalami luka bakar hingga harus mendapatkan penanganan medis. Data terbaru, total 3 orang menderita luka bakar cukup serius dan saat ini sudah mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, erupsi mendadak Semeru menyebabkan sedikitnya 187 pendaki dan petugas tempat terjebak di Ranukumbolo. Hingga Kamis siang tercatat 66 pendaki telah tiba di Ranupani, sedangkan kelompok lain masih berada di jalur antara pos 3 dan pos 2. Mereka dipastikan dalam kondisi aman. Pakar vulkanologi Surono mengungkapkan adanya kejanggalan yang terjadi dalam rangkaian erupsi Gunung Semeru pada Rabu 19 November kemarin. Kejanggalan itu berupa aktivitas tiba-tiba dari Semeru yang kemudian mengalami erupsi. Sebab menurut Surono biasanya Semeru akan memberikan sinyal aktivitas meningkat apabila akan erupsi.
Sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan memberikan peringatan bertingkat dari waspada naik ke siaga, kemudian awas. Namun yang terjadi pada Rabu sore lalu, Gunung Semeru tiba-tiba meletus tanpa memperlihatkan tanda erupsi sebelumnya. Pada saat gunung api membangun tekanannya itu dia akan mengeluarkan sinyal-sinyal, tanda-tanda bahwa tekanan sedang dibangun, ya, berpotensi menjadi semakin lama semakin besar. Oleh karena itulah dari pemantauan yang merekam pesan dari gunung api bahwa sedang membangun tekanan itu, ya kan, yang diterima secara instrumental, itu ada namanya warning, ada namanya peringatan dini yang ada 4 level. Level 1 normal, kedua waspada, ketiga siaga, keempat awas. Memang bukan untuk meramal kapan dan berapa besar terjadinya letusan, tetapi menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas yang ditunjukkan oleh aktivitas gunung api atau aktivitas vulkanik yang terekam secara instrumental, bahkan kadang-kadang bisa dipantau secara visual, gitu loh. Karena itu, mantan Kepala PVMBG menilai erupsi mendadak Semeru pada Rabu lalu menjadi peringatan untuk para ahli untuk kembali meneliti Semeru. Pasalnya, erupsi mendadak seperti kemarin sangat berbahaya untuk masyarakat apabila belum dievakuasi saat erupsi. Memang yang sekarang ini kan terjadi suatu muntahannya. Kalau itu erupsi, terjadi muntahan, terproduksi awan panas. Jelas kantong fluida magma ini berkurang. Bisa saja ya aktivitas kegempaan sekarang ini, ya kan, mengisi kembali, ya kan, kantong magma yang kosong yang kemarin sudah dimuntahkan, gitu ya. Dan itu harus betul-betul dipantau. Apakah sekedar mengisi yang kosong yang sudah dimuntahkan, atau yang di dalam kantong itu masih ada, dan sekarang ditambah yang berpotensi untuk menjadi letusan susulan. Nah, itu yang bisa mencatat alat dan yang bisa membunyikan ahlinya. Dan alat itu tidak pernah bohong selama akinya masih ada, ya kan? Lain dengan saya, kalau saya lapar mungkin saya bisa bohong, gitu ya. Tapi alat itu tidak bisa. Dan dia mengatakan apa adanya terhadap gunung api itu, bahkan sarana kita, ya para ahli berkomunikasi alat itu, ya, sarana berkomunikasi antara ahlinya dengan gunung apinya, ya kan? Sekarang tinggal bagaimana kecerdasan ahlinya untuk memahami pesan dari Semeru itu. Untuk mencegah korban jiwa, Surono menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah berani merelokasi masyarakat di zona merah Gunung Semeru. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mesti meningkatkan kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kembali erupsi mendadak Semeru. Alam itu tidak bisa kita kalahkan dengan kemauan kita. Bahkan teknologi pun tidak bisa mengalahkan mereka. Satu-satunya agar kita selamat adalah, ya kan, kita berani mengalah untuk menang. Saya berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat mempunyai unsur paksa kepada masyarakat yang sekarang terkena demi keselamatan jiwa dan harta mereka. Kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan kita, gitu kan, dan terutama yang sekarang teraliri awan panas itu juga harus waspada, gitu, harus meningkatkan tingkat waspadanya sangat tinggi. Sebagai informasi, sejarah erupsi Semeru sudah terekam sejak 1818. PVMBG mencatat peningkatan aktivitas vulkanik Semeru terjadi pada 1990, 1992, 1994, 2004, 2005, 2007, dan 2008. Dilanjutkan dengan aktivitas beruntun pada 2014 sampai 2017, dan terakhir letusan maut pada Desember 2021 yang menewaskan 57 hingga 69 orang. Gunung Semeru termasuk dalam kategori gunung api aktif yang terus menunjukkan aktivitas vulkanik karena masih mengeluarkan awan panas pada 2022 dan 2024, serta paling terbaru pada 19 November 2025 kemarin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.